M. Ahmad Nuruddin, Masalah Kenabian, Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1992. Dalil berikutnya tentang adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad, yaitu dalil berikutnya, dalil yang kelima. Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Allah akan memilih rasul-rasul dari malaikat dan manusia. Surah Al-Hajj ayat 76. Dalam ayat ini, jelas sekali pemilihan rasul-rasul akan tetap berlaku karena perkataan memilih dengan sigot mudhari' yang harus diartikan sedang atau akan memilih, bukan telah memilih. Oleh karena ayat ini turun setelah Nabi terpilih dan waktu itu tidak terjadi pemilihan rasul lagi, maka perkataan yastafi, memilih itu, hanya dapat diartikan dengan akan memilih. Mengartikan dengan telah memilih atau sedang memilih salah sekali. Perbuatan yang sedang atau akan berlaku dinamakan fi'il mudhari'. Dalam Quran banyak terpakai fi'il mudhari' dengan tidak bermasa, seperti kalimat jabdan dengan makna memulai. Surah Yunus ayat keempat. Kalimah yukhlakun dengan makna dijadikan. Surah Al-A'raf ayat 191. Kalimah yastafi dengan memilih. Surah Al-Hajj ayat 75. Yakni dipakai kalimah-kalimah itu dengan arti yang tidak terikat dengan masa, yaitu dengan tidak pakai tambahan akan atau sedang. Al-Furqan, Tafsir Quran Jilid 4 oleh Hasan, Guru Persatuan Islam, Tintamas, Jakarta, 1962, halaman 26 dan 27. Dalil ke-6. Yulkir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Allah senantiasa akan mengirimkan Ruhul Kudus kepada siapa yang dikehendakinya, supaya ia memberi peringatan tentang hari kiamat. Surah Al-Mu'min ayat 16. Dalam ayat ini diterangkan turunnya Ruhul Kudus dan Mungdir yang memberi peringatan, dan Mungdir itu ialah Nabi. Innama anta mungdir. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, Mungdir yang memberi peringatan. Surah Ar-Ra'd ayat ke-8. Dalil ke-7. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim dicobai Tuhannya Allah dengan beberapa perkataan perintah. Maka Ibrahim telah menyempurnakan semuanya. Berkata Allah, aku akan jadikan engkau imam, pemimpin manusia. Berkata Ibrahim kepada Tuhan, apakah dari kalangan anak cucuku juga? Berkata Tuhan, janjiku itu tidak untuk orang-orang aniaya. Surah Al-Baqarah ayat 125. Keringkasannya, Allah telah menjanjikan kepada keturunan Ibrahim bahwa kepada mereka akan diberikan pangkat kepemimpinan, nubuat untuk selama-lamanya. Tetapi kata Tuhan, orang-orang yang aniaya tidak akan mendapatkannya, sekalipun pangkat-pangkat yang lain menurut tingkat kesungguhan mereka masing-masing dapat mereka capai. Imamah kepemimpinan yang dimaksudkan ialah nubuat seperti yang telah dicapai oleh Nabi Ishaq alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan nabi-nabi yang sesudahnya. Dalil ke-8. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengirimkan rasul kepada kamu yang menjadi saksi atas kamu, sebagaimana kami telah mengirimkan rasul kepada Fir'aun. Surah Al-Muzammil ayat 16. Dalam ayat ini, Nabi Muhammad SAW diserupakan dengan Nabi Musa AS. Dalam ayat lain dikatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin dan yang beramal soleh akan menjadikan mereka khalifah seperti halnya dengan orang-orang sebelum mereka. Surah An-Nur ayat 56. Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah Ta'ala akan meneruskan pemilihan khalifah-khalifah dalam Islam seperti terjadi dahulu pada Bani Israel, telah terpilih pengganti-pengganti Musa alaihissalam yang jumlahnya sampai puluhan. Maka tidak ada alasan bahwa pemilihan tidak akan dilakukan lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Sebab persamaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam menghendaki supaya dari antara umat Nabi Muhammad SAW juga terpilih khalifah. Dalam umat Nabi Musa alaihissalam
Terdapat banyak sekali nabi yang kedudukannya sebagai pembantu atau meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam. Umpamanya Nabi Harun alaihissalam, sewaktu Nabi Musa alaihissalam masih hidup pernah menjadi khalifah bagi beliau. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Berkata Musa kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam kaumku dan pimpinlah mereka. Janganlah engkau turut jalan orang-orang yang hendak mengacau. Surah Al-A'raf ayat 143. Bahkan nabi-nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam juga sebagai khalifah-khalifah bagi beliau dan hanya membantu menjalankan kitab Taurat saja. Inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, dalamnya petunjuk dan nur. Nabi-nabi yang tunduk sesudah Musa memutuskan perkara dengannya untuk orang-orang Yahudi. Surah Al-Maidah ayat 45. Bukankah keliru sekali jika ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam umat Islam tidak akan ada nabi yang mempunyai kedudukan sebagai khalifah atau pembantu bagi Nabi Muhammad SAW, walau seorang pun. Camkanlah. Jika demikian, manakah di antara kedua umat itu yang lebih berbahagia? Apakah arti dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kamu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk keselamatan umat manusia. Surah Al-Imran ayat 111. Dalil ke-9. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia Allah memberikan hikmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang telah mendapat hikmat, maka sesungguhnya ia telah mendapat berkat yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 270. Dalam ayat ini diterangkan bahwa hikmat akan terus diberikan kepada umat Islam sampai hari kiamat. Adapun kalimat yang disebut dalam ayat itu adalah nubuat. Al-hikmatun nubuwatu wal isobatu fil umur. Hikmat adalah nubuat, kenabian, dan betul segala urusan. Zurqani Sarah Mawahibul Laduniyah jilid 6 halaman 61. Maksud ayat itu jelas bahwa hikmat yang berarti nubuat akan terus sampai hari kiamat. Dalil ke-10. Ya bani Adama imma ya'tiyanakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang akan menceritakan kepada kamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, maka ia tidak akan merasa takut dan tidak akan rusuh. Surah Al-A'raf ayat 36. Ayat tersebut mengandung kabar suka tentang kedatangan Nabi untuk memperbaiki umat manusia. Itulah sebabnya maka dalam kata datang ditambahkan huruf nun pakai tasydid yang mengkhususkan kepada masa yang akan datang. Mereka yang kurang memperhatikan susunan ayat-ayat tersebut menganggap bahwa yang dimaksud dengan perkataan anak cucu Adam dalam ayat tersebut adalah manusia yang dahulu. Anggapan ini tidak betul karena ayat ini umum dan tidak hanya tertentu kepada cucu Adam yang terdahulu saja. Dan orang yang akan datang sesudah Quran diturunkan tidak dikeluarkan dari golongan cucu Adam. Jika ditinjau dari susunan ayat terdahulu, maka akan lebih jelas lagi bahwa cucu Adam yang tersebut dalam ayat ini ialah manusia seumumnya, tidak tertentu kepada anak cucu Adam yang terdahulu saja, yaitu ayat 27, 28, dan 38. Alim ulama Islam sepakat berpendapat bahwa ketiga ayat tersebut adalah umum untuk semua anak cucu Adam. Alasan-alasan dari golongan-golongan Islam yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penghabisan. Alasan pertama, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki kamu, tetapi ia adalah seorang Rasul Allah dan kesudahan nabi-nabi. Surah Al-Ahzab ayat 41. Jawaban alasan pertama. Perkataan khotam menurut lughat ialah ma yukhtamu bihi, suatu barang yang digunakan untuk pencap, jadi alat pencap. Menurut penyelidikan yang sangat teliti, perkataan khotam bila diidhofatkan atau digandengkan di belakangnya perkataan jamak, misalnya al-mufassirin, al-muhajirin, asy-syu'ara, al-fuqaha, al-auliya, dan sebagainya, maka artinya ialah afdhal atau yang lebih tinggi. Di bawah ini kita salinkan contoh-contoh pemakaian kata khotam yang diiringi dengan kata-kata jamak. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada paman beliau Abu Abbas radhiyallahu an,
itma'inna ya ammi fa innaka khatamul muhajirin fil hijrati kama ana khatamun nabiyyin fin nubuwah. Senangkanlah hatimu, wahai pamanku, sesungguhnya engkau adalah khatam orang-orang yang berhijrah ke Madinah, sebagaimana aku adalah khataman nabiyin. Kanzul Umal jilid 2 halaman 178. Apakah Abbas penghabisan orang muhajir? Tentu tidak. Jadi perkataan khatam itu diucapkan oleh Nabi SAW kepada paman beliau hanya untuk menyatakan bahwa Abbas adalah seorang yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang-orang muhajir lainnya. Selanjutnya sabda Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu an, "Ana khatamul anbiya wa anta ya Ali wa khatamul auliya." Aku adalah khatam nabi-nabi dan engkau wahai Ali adalah khatam wali-wali. Tafsir Syafi'i di bawah ayat khataman nabiin. Benarkah Ali penghabisan wali? Tentu tidak. Selanjutnya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diberi gelar dengan Khatamul Auliya dalam pendahuluan kitab Futuhatul Makkiyah. Abu Tamam At-Ta'i, pengarang Al-Himasah, disebut oleh Hasan bin Wahab sebagai Khatamus Syu'ara. Wafiyatul Ayan Ibni Khalqan, jilid 1 halaman 123. Khatam juga berarti cincin. Cincin adalah satu perhiasan. Jadi Nabi SAW adalah perhiasan bagi para nabi. Di sini kita salinkan pendapat tafsir tentang perkataan khatam itu. Tafsir Fathul Bayan halaman 286 berkata, Soro kal khatami lahumul ladzi yakhtamuna bihi wa yatazayyanuna bikaunihi minhum. Adalah ia Muhammad itu seperti cincin bagi mereka para nabi dan mereka berperhiasan dengannya karena beliau salah seorang dari golongan mereka. Dalam Majma'ul Bahrain tertulis, al-khotamu bimakna zinatu ma'khudun minal khotami alladhi wa zinatun lilabisihi. Khotam berarti perhiasan, berasal dari khotam, cincin yang menjadi perhiasan bagi pemakainya. Beberapa contoh dari penggunaan perkataan khotam tersebut yang dikutip dari hadis, tafsir, dan mukawaroh pemakaian sehari-hari oleh ahli bahasa Arab, cukuplah rasanya sebagai pembantu untuk pemecahan soal ayat khotaman nabiyin tersebut. Alasan kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah menyempurnakan atas kamu nikmatku dan aku suka Islam itu menjadi agamamu. Surah Al-Maidah ayat keempat. Dengan ayat ini, pihak yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir mengatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Oleh sebab itu tidak perlu nabi datang lagi. Kalimat menyempurnakan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak ada lagi nabi sesudah Nabi SAW. Bahkan sebaliknya, karena Allah telah menganjurkan kepada umat Islam supaya selalu meminta kepadanya agar nikmat-nikmat yang telah pernah diberikan kepada umat dahulu, diberikan pula kepada umat Islam. Untuk lebih jelas, bacalah lagi dalil pertama pada fatsal kedatangan Nabi sesudah Nabi SAW dari ayat Al-Quran. Kalimat sempurna itu pernah juga digunakan untuk kitab Taurat. Padahal sesudahnya turun lagi kitab yang lebih sempurna dalam segala-galanya daripada Taurat itu sendiri, yaitu Quran, Surah Al-An'am ayat 155. Begitu pula perkataan menyempurnakan nikmat itu pernah diucapkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ishaq alaihissalam. Surah Yusuf ayat ke-7. Jadi perkataan menyempurnakan tidak ada sangkut pautnya dengan tidak ada nabi lagi sesudah Nabi SAW. Ayat itu hanya menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna dan Tuhan sudah rela agar ia menjadi agama untuk umat selama-lamanya. Islam tidak lagi akan dimaksudkan, ditambahkan atau dikurangi. Alasan ketiga, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Surah Saba ayat 29. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada seluruh Bani Israel, tetapi sesudah beliau Allah terus juga mengirim rasul dan nabi-nabi kepada mereka, seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan lain-lain yang tidak sedikit bilangannya. Jadi jika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada seluruh Bani Israel dan Nabi sesudah beliau diutus kepada Bani Israel juga, dan mereka berhukum kepada kitab Nabi Musa, Taurat juga, maka begitu pula lah halnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk semua bangsa dan nabi yang akan atau yang sudah datang akan diutus pula untuk seluruh dunia dengan tugas untuk memenangkan Islam atas segala agama. Alasan-alasan dari hadis. Yang pertama, dalam hadis Bukhari yang berbunyi, Ya Aliyu, ama tardo antakuna minni bimangzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di.
Wahai Ali, tidakkah engkau suka mempunyai kedudukan di sampingku seperti kedudukan Nabi Harun di samping Musa? Tetapi la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Hadis riwayat Bukhari. Dalam suatu riwayat yang lain, hadis ini berbunyi, qala ya Aliyu, ama tardo antakuna mini kaharuna min Musa ghairu annaka lasta nabiyya. Berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, tidakkah engkau suka mempunyai kedudukan Harun di samping Musa, tetapi bedanya engkau bukan nabi. Tabaqat Kabir jilid 5 halaman 15. Dengan riwayat ini jelaslah bahwa perkataan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi di belakangku, khusus untuk Ali dan tidak untuk umum. Dalam hadis Bukhari juga terdapat suatu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisaru fala Qaisaru ba'dahu. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Kisra raja Iran mati, maka tidak ada lagi Kisra sesudahnya, dan apabila Kaisar raja Roma mati, maka tidak ada lagi kaisar di belakangnya. Hadis riwayat Bukhari jilid 4 halaman 91. Jadi perkataan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi di belakangku, sama dengan perkataan beliau la kisra ba'dahu, tidak ada Kisra di belakangnya. Yang dimaksud ialah nabi yang seperti beliau dan Kisra yang seperti raja Iran itu, dan bukanlah maksudnya sembarang nabi atau nabi macam apapun juga. Bukankah pengganti Kisra itu Kisra juga? Kisra adalah pangkat raja Iran dan Kaisar adalah pangkat raja Roma. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada lagi Kisra sesudah matinya Kisra ialah Kisra yang sama-sama sifatnya dengan Kisra yang masih hidup ketika itu. Jadi maksud hadis tidak ada lagi nabi kemudianku adalah nabi yang sama sifatnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari jilid 2 sampai 6 telah dijelaskan maksud hadis apabila mati kaisar tidak ada lagi kaisar di belakangnya. Maknahu fala qaisara ba'dahu yamliku mislama yamlikuha. Maksudnya tidak ada kaisar sesudahnya ialah bahwa tidak akan ada lagi kaisar yang akan menjalankan pemerintahan seperti dia, kaisar itu sendiri. Ringkasnya, maksud hadis Bukhari tersebut ialah sesudah Nabi Muhammad SAW tidak akan ada nabi lagi yang sifat-sifatnya seperti beliau, yaitu nabi yang membawa syariat, nabi yang termulia, dan nabi yang sesempurna-sempurnanya. Perkataan ba'di tidaklah hanya berarti kemudian atau sesudah saja, tetapi ada juga artinya khilafah, yaitu lain yang dan menentang. Fabi ayyi hadisim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka perkataan siapa lagi sesudah perkataan Allah dan ayat-ayatnya yang harus mereka percaya. Al-Jasiyah ayat 7. Perkataan ba'di dalam ayat ini tidak dapat diartikan sesudah atau kemudian, sebab Allah tidak berkesudahan, tetapi artinya adalah lain dan menentang. Jadi menurut ini maka arti hadis Bukhari tadi ialah tidak ada lagi nabi yang menentangku. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, fa'awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani ba'di ahaduhumal angsi al-akharu musailamatu. Maka aku takwilkan mimpiku itu dengan kedatangan dua orang pendusta yang akan muncul sesudah aku, yaitu pertama Al-Angsi dan yang kedua Musailamah. Riwayat Bukhari jilid 3 halaman 49. Perkataan ba'di sesudahku dalam hadis ini bukanlah sesudah mati atau sepeninggal aku, tetapi artinya ialah yang menentang aku, karena Al-Angsi dan Musailamah itu kedua-duanya hidup semasa dengan Nabi SAW yang muncul melawan beliau. Laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Jika ada nabi sesudah aku, tentu Umar yang akan menjadi nabi. Jika ada nabi sesudah aku, tentu Umar yang akan jadi nabi. Hadis riwayat Tirmizi dan Miskat. Betul hadis ini terdapat dalam hadis Tirmizi dan Miskat, tetapi hadis ini adalah gharib. Dalam riwayat yang lain tertulis laulam uba'as fikum labu isa umaru fikum. Jika aku tidak diutus di tengah-tengah kamu, tentu Umar yang diutus. Tanzul Haqaiq halaman 103. Oleh karena Nabi Muhammad SAW yang diutus, maka Umar tidak diutus. Jadi bukan tidak akan ada nabi yang akan diutus. Di sini ada satu hal yang harus mendapat perhatian. Kenapa Nabi tidak menyebut nama Abu Bakar radhiyallahu an, padahal Abu Bakar seorang siddiq lebih tinggi daripada Umar yang berpangkat syahid? Rahasianya ialah
Sayyidina Umar radhiyallahu an mempunyai bakat hukum undang-undang. Sering beliau memajukan saran kepada Rasulullah SAW dan akhirnya turun ayat yang membenarkan saran-saran beliau itu. Jadi beliau dalam hal perundang-undangan atau organisasi melebihi sahabat-sahabat yang lain. Sekalipun Sayyidina Abu Bakar sendiri. Ringkasnya yang dimaksud dari sabda Nabi SAW itu ialah Nabi yang membawa undang-undang, bukan sembarang Nabi. Selanjutnya, kanat banu Israila tasusuhumul ambiya'u kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa annahu la nabiyya ba'di sayakunu khalafa. Adalah kaum Israel dipimpin oleh para nabi. Apabila mati seorang nabi maka digantikan oleh nabi lagi. Tapi di belakang aku tidak ada nabi dan yang akan ada khalifah-khalifah. Perkataan sayakunu khalafa, akan ada khalifah-khalifah, menunjukkan bahwa perkataan di belakang atau kemudian aku itu adalah yang dimaksud masa yang dekat. Karena huruf sa dalam perkataan sayakunu menunjukkan kepada masa yang dekat. Jadi setelah wafat beliau langsung tidak akan ada nabi. Di masa Bani Israel, dahulu nabi-nabi itu di samping menjadi nabi, mereka juga menjadi raja. Tiap-tiap wafat seorang nabi, maka yang menggantikannya nabi pula. Tetapi di masa Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Apabila beliau meninggal akan digantikan dengan khalifah. Jadi dalam umat Islam tidak berkumpul dalam satu waktu dua jabatan, nabi dan raja. Inilah sebabnya maka Masih Maud alaihissalam atau Nabi Isa yang dijanjikan datangnya pada akhir zaman tidak berpangkat raja. Mengambil alasan pada hadis ini bahwa Nabi tidak akan ada lagi adalah tidak benar. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa yang dijanjikan akan datang pada akhir zaman adalah Nabi. Hadis riwayat Muslim, Miskat halaman 469. Hadis tersebut hanya untuk menyatakan bahwa tidak akan ada Nabi antara Nabi Muhammad SAW dan antara Isa Masih Maud alaihissalam yang dijanjikan, bukan untuk seterusnya. Dalam hadis tersebut dikatakan laisa baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazilun. Antara aku dan ia tidak ada nabi dan ia pasti akan datang. Abu Daud jilid 2 halaman 238. Dalam Bukhari juga tersebut demikian. Bukhari jilid 2 halaman 158. Selanjutnya, annahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasuna kulluhum yaz'amu annahu nabiyullahi wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Akan ada nanti dalam umatku 30 orang pendusta, tiap-tiapnya mendakwakan dirinya jadi nabi dan aku khataman nabiin. Dan aku khatam nabi-nabi, tidak ada nabi sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Membatasi jumlah itu hanya sampai 30 orang pembohong atau dajjal yang akan mendakwakan dirinya nabi. Sudah menunjukkan bahwa akan adanya nabi yang benar. Kalau tiap-tiap orang yang akan mendakwakan dirinya nabi adalah pendusta, tentu Nabi SAW akan mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang akan mendakwakan dirinya nabi semuanya bohong. Hadis ini tersebut dalam Muslim, dalam Syarah Muslim, Ikmalul Ikmal jilid 6 halaman 258 tersebut. Hadal hadisu dhahara sidquhu fa innahu law muddaman tanabba'a min zamanihi sallallahu alaihi wasallam ilal ana la balagha hadal adada wa ya'rifu dalika mayutali uttarikh. Kebenaran hadis ini sudah nyata sebab jika dihitung jumlahnya orang-orang yang mendakwakan dirinya nabi dari semenjak masa Nabi SAW hingga sekarang pasti sudah tercapai jumlah tersebut dan ini diketahui oleh orang-orang yang suka mempelajari riwayat. Penulis buku tersebut wafat pada tahun 828 Hijrah. Jadi dalam masa 400 tahun sudah ada 30 orang pembohong atau dajjal muncul ke dunia ini yang mendakwakan dirinya jadi nabi. Hadis ini sanadnya dinyatakan dhaif lemah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau menulis dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa hadis ini sanadnya dhaif. Hujjatul Karamah halaman 233. Inna masali wa masalil anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana bunyana fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'alan nasu yatufuna wa yata'ajjubuna lahu fa'ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Misal aku dengan nabi-nabi yang sebelum aku seperti seorang laki-laki yang telah mendirikan sebuah gedung yang indah tetapi ada ketinggalan sebuah bata pada salah satu sudutnya. Orang-orang tercengang melihat keindahannya dan mereka bertanya, kenapa tidak engkau pasang satu bata yang ketinggalan itu?
Akulah bata itu dan aku juga kesudahan nabi-nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika yang dimaksud dengan sebuah batu bata itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka itu merupakan satu penghinaan atas diri Nabi SAW sendiri. Apakah beliau hanya seperti satu apakah beliau hanya seperti satu batu bata saja bagi sebuah gedung yang indah bentuknya itu? Jika dimisalkan dengan tiang mungkin dapat diterima, tetapi jika Nabi SAW cuma sekedar batu bata saja, sangat keterlaluan. Padahal kedudukan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dari semua nabi, bahkan dari malaikat sekalipun. Firman Tuhan, jika sekiranya bukanlah engkau, hai Muhammad, sungguh aku tidak jadikan dunia ini. Hadis Qudsi. Adapun yang dimaksud dengan satu bata itu ialah syariat atau agama. Syariat yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang dahulu merupakan satu gedung yang masih kekurangan. Maka dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sempurnalah gedung itu. Ini dijelaskan dalam ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu dan aku suka supaya Islam itu menjadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat keempat. Dalam hadis tersebut ada perkataan min qabli, sebelumku. Jadi misal itu hanya antara beliau dengan nabi-nabi yang dahulu, bukan yang akan datang. Jika Nabi Isa alaihissalam yang dijanjikan sudah turun, nanti di mana pulakah batu batanya dipasangkan? Hendaknya dikatakan bahwa masih tinggal dua batu bata lagi, yaitu batu bata Nabi Muhammad SAW dan batu bata Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman. Hadis selanjutnya, Anal aqibu wal aqibu alladzi laisa ba'dahu nabiyun. Sayalah akib dan akib ialah yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari perkataan sesudahnya, jelas bahwa ungkapan ialah yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, bukanlah ucapan Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu adalah keterangan orang lain. Kemudian dari perkataan sesudahnya, jelas bahwa ungkapan ialah yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, bukanlah ucapan Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu adalah keterangan orang lain kemudian. Kepada sahabat-sahabat yang berbahasa Arab dan bahasa itu adalah bahasa asli mereka. Tidak perlu lagi dijelaskan apa arti akib. Mereka sudah tahu apa arti yang sebenarnya. Dalam Mirqat Syarah Mishkat jilid 5 halaman 376. Imamullah Ali Al-Qari berkata, lahirnya ungkapan itu adalah tafsir dari sahabat atau dari orang yang kemudiannya. Dalam Syarah Muslim, Ibnu Arabi berkata bahwa akib ialah orang yang menggantikan seorang dalam sifat-sifat yang baik. Selanjutnya, ini akhirul anbiya'i wa antum akhirul umam. Aku adalah akhir nabi-nabi dan kamu adalah akhir umat-umat. Dalam hadis ini tentang bahwa beliau akhir nabi yang mempunyai umat sendiri, tetapi nabi yang tidak mempunyai umat sendiri dan hanya mengaku umat dari beliau bisa datang, tidak ada halangan. Dalam hadis Muslim tertulis, ini akhirul anbiya'i wa inna masjidi akhirul masajid. Aku akhir nabi-nabi dan masjidku akhir-akhir masjid. Apakah sesudah Nabi Muhammad SAW tidak ada masjid lain? Ada. Sesudah masjid Nabi Muhammad SAW bisa dibuat masjid-masjid lain, tetapi semuanya harus mengikuti masjid beliau. Dan tidak akan ada lagi masjid yang digunakan untuk acara-acara yang berlainan dari cara ibadat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. M. Ahmad Nuruddin. Beliau lahir 2 Februari 1906 di Kampung Parabek, Bukit Tinggi, yang terkenal sebagai kampung pesantren di Minangkabau. Pada tahun 1919, beliau pindah ke Padang Panjang untuk sekolah. Pada waktu pagi, diniyah di sekolah yang didikan dan dipimpin oleh Zainuddin El Yunusi Yalbai, seorang ulama modern pencipta madrasah diniyah di Sumatera Barat. Pada waktu sore, beliau belajar di Sumatera Taulib di bawah asuhan Dr. H. Abdul Karim Amrullah Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka. Setelah selesai menuntut pelajaran di kedua perguruan tersebut, Zainuddin Yunusi Labai dan Syekh Ibrahim Parabek menasihati beliau supaya meneruskan studi di Hindustan. Pada akhir bulan Desember 1922, beliau bersama-sama dengan Maulvi Abu Bakar Ayub H.A., kawan seperguruan, berangkat dari Sumatera ke India. Setelah kira-kira 2,5 bulan tinggal di Lucknow, kemudian mereka berangkat ke Lahore. Di kota inilah mereka pertama kali berkenalan dengan Ahmadiyah yang akhirnya membawa mereka ke Qadian, pusat Jemaat Ahmadiyah. Pada hari Minggu tanggal 28 Nubuah 13.361 atau November 1982, beliau berpulang ke rahmatullah sebagai pejuang dan pengabdi besar terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.